Seorang penjual batik di Pekalongan mendadak kaya setelah hampir gulung tikar. Namun di balik motif-motif indah kain batiknya, tersembunyi ritual pesugihan kelam yang menuntut darah manusia. Desain batiknya bukan sembarang motif melainkan hasil campuran tinta malam dan darah tumbal. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe channel Misteri Story, tekan tombol like jika kalian suka dengan ceritanya dan tulis di kolom komentar dari kota mana kalian menonton, dan pastikan tonton sampai selesai karena setiap detiknya penuh emosi dan kejutan tak terduga. Warung batik milik Bu Narti berada di ujung sebuah gang kecil di kawasan tua kota Pekalongan. Letaknya tersembunyi, diapit oleh rame-rama tua berdinding kayu dan jalan setapak yang jarang dilalui orang. Dulunya, toko batik itu hampir tak pernah dikunjungi. Debu menumpuk di etalase kaca, tirai selalu separuh tertutup, dan hanya sesekali terlihat Bu Narti duduk diam di balik meja. Tatapannya kosong, seperti sedang menunggu sesuatu yang tak kunjung datang. Namun entah bagaimana, dalam waktu kurang dari 3 bulan, warung itu berubah drastis. Tiba-tiba saja, pembeli berdatangan. Tak hanya orang-orang lokal, tapi juga dari Jakarta, Bandung, bahkan turis-turis asing. Mereka datang membawa kamera mahal, berbicara dalam bahasa yang Bu Narti sendiri tak paham. Tapi entah kenapa, mereka semua seperti tergoda oleh batik-batik di sana. Setiap kain yang digantung terlihat hidup, warnanya menyala, motifnya seperti menari pelan jika dilihat dari sudut tertentu. Terutama saat lampu temara menerangi toko, kabar cepat menyebar. Batik Bu Narti disebut-sebut punya roh. Ada yang menyebut batiknya sakral, ada yang bilang itu batik kuno yang diwarisi dari karajan-karajan Jawa. Tapi yang aneh, tidak ada satupun orang yang tahu dari mana Bu Narti mendapatkan desain-desainnya. Tak ada pembatik yang mengenali pola-pola tersebut. Bahkan, beberapa tokoh perajin batik mengaku merinding saat melihat motif-motif aneh itu, seperti bukan buatan tangan manusia. Bu Narti sendiri berubah. Ia yang dulunya pendiam dan jarang keluar rumah, kini hampir setiap hari membuka tokonya, tapi tetap tak banyak bicara. Wajahnya terlihat lebih segar, lebih cerah, namun matanya justru semakin gelap dan dalam. Suaranya pelan, tapi dingin. Tatapannya kadang seperti menembus siapapun yang berbicara padanya. Namun keanehan tidak berhenti di situ. Para tetangga mulai mencium aroma tak sedap dari rumah Bu Narti, terutama di malam-malam tertentu. Menjelang bulan purnama, bau amis darah bercampur dupa pekat seperti terbawa angin menyusup ke rumi-rama sekitar. Beberapa warga bahkan mengaku mendengar suara jeritan lirih dari dalam rumah, suara yang sangat pelan tapi memekakan hati, seolah-olah ada seseorang yang sedang merintih atau mungkin memohon. Tapi saat diperiksa, rumah itu sunyi, tak ada yang mencurigakan. Bu Narti hanya tersenyum tipis dan mengatakan mungkin ada kucing kawin di loteng. Anehnya, setelah pemeriksaan itu, warga yang sempat masuk ke rumah Bu Narti mengaku bermimpi aneh selama berhari-hari. Mimpi tentang perempuan tua yang membatik di tengah hutan, menggunakan canting yang terbuat dari tulang, dan malam yang terbuat dari darah segar. Kemudian datanglah Rika, seorang pengusaha butik dari Jakarta yang khusus datang ke Pekalongan karena mendengar kabar tentang batik-batik mistis milik Bu Narti. Ia tertarik pada satu kain yang digantung paling ujung, nyaris tersembunyi di balik kain-kain lain. Motifnya aneh, seperti kobaran api, tapi jika dilihat dari jauh, bentuknya menyerupai wajah manusia yang sedang menjerit. Bu Narti menyebutnya lunggeni. Katanya itu motif kuno, hanya dibuat oleh mereka yang sudah menerima restu dari penjaga warisan leluhur. Rika tidak terlalu peduli dengan cerita itu. Baginya motif itu eksotis dan unik, cocok untuk koleksi pribadi. Ia membelinya tanpa banyak tanya, dan langsung pulang ke Jakarta sore itu juga. Namun malam pertama setelah kain itu sampai di rumah, Rika tak bisa tidur. Ia merasa ada yang mengawasinya dari lemari tempat ia menyimpan kain itu. Dan benar saja, malam itu ia bermimpi. Dalam mimpi, ia berada di tengah hutan gelap. Di depannya ada seorang wanita tua. Rambutnya panjang dan kusut, mengenakan kain lusuh. Tangan si wanita memegang canting, sedang membatik di atas selembar kulit yang masih meneteskan darah. Wanita itu menoleh ke Rika dan berkata pelan, "Kembalikan darahku, jangan bawa pulang jiwaku." Rika terbangun dengan tubuh dingin dan berkeringat. Ia mengira itu hanya mimpi buruk, tapi saat membuka lemari keesokan paginya, kain batik itu basah, tercium bau amis yang sangat menyengat. Ia segera mencuci tangannya, tapi bau itu tidak hilang selama berjam-jam, seolah sudah menyatu dengan pori-pori Nia. Malam berikutnya, mimpi itu kembali. Kali ini, si wanita tidak hanya meminta darahnya, tapi memegang tangan Rika dan memaksa mencelupkannya ke dalam alam panas yang mendidih. Rika meronta, tapi tak bisa lepas. Saat terbangun,
Ia menemukan tangannya melepuh. Padahal ia yakin tak ada kejadian apapun di dunia nyata yang bisa menyebabkannya. Rika pun mulai mencari tahu. Ia kembali ke Pekalongan. Tapi warung Bu Narti sudah tutup. Orang-orang bilang Bu Narti sedang keluar kota, tapi tak ada yang tahu kemana. Tetangga-tetangga menutup mulut. Tak ada yang mau bicara tentang batik Lunggeni itu. Sampai akhirnya, Rika menemui seorang tetua kampung bernama Mbah Karimun yang pernah menjadi pembatik zaman Belanda. Dari Mbah Karimun lah Rika mengetahui segalanya. Konon, ada satu ilmu hitam kuno dalam dunia batik. Ilmu yang disebut ilmu Banyu Getih. Ilmu ini digunakan oleh para pembatik zaman dahulu untuk menciptakan motif-motif yang bisa hidup. Tapi sebagai gantinya, mereka harus memberikan darah manusia sebagai ganti malam. Biasanya darah perawan, karena dipercaya lebih murni dan lebih kuat untuk mengikat roh dalam kain. Dan satu-satunya tempat di mana ritual itu masih dilakukan secara tersembunyi adalah di daerah Paninggaran, dekat Sendang Suro, yang dipercaya dihuni oleh roh penjaga warisan leluhur batik Jawa. Siapapun yang melakukan pesugihan di sana akan diberi kemampuan membatik dari darah. Tapi tiap 7 bulan sekali, mereka harus menyerahkan tumbal. Jika tidak, maka jiwanya sendiri akan diambil dan diikat ke dalam kain terakhir yang ia buat. Rika terdiam. Kain yang ia beli. Kain yang motifnya terus berubah dan kini mulai menunjukkan wajah Bu Narti dalam kobaran apinya. Kemungkinan besar adalah kain terakhir yang dibuat sebelum Bu Narti gagal memberikan tumbal. Ia kembali ke rumah dengan panik. Tapi terlambat. Kain itu sudah menggantung di ruang tamu. Meski ia yakin tadi pagi kain itu masih di dalam lemari. Dinding ruangan mulai basah oleh darah. Tetesan merah merembes perlahan dari kain itu ke lantai, dan suara wanita tua kembali terdengar. Kali ini bukan dari mimpi, tapi dari balik kain itu sendiri. Kembalikan darahku, atau kau gantikan tumbalnya. Rika berteriak. Ia mencoba membakar kain itu, tapi api tak mampu membakarnya. Semakin ia mencoba, semakin banyak wajah-wajah muncul dari kain itu. Ada anak-anak, perempuan muda, bahkan wajah seorang lelaki yang matanya hilang. Semuanya menjerit dalam diam. Saat berita tentang kejadian aneh itu menyebar, warga Pekalongan pun geger. Rumah Bu Narti akhirnya digeledah. Tapi yang ditemukan hanyalah puluhan kain batik tergantung di setiap sudut rumah. Semua dalam keadaan basah oleh darah segar, seolah baru saja selesai dibatik. Padahal, tak ada siapapun di dalam rumah itu. Bu Narti menghilang, tidak ada jejak. Sampai hari ini, batik-batik itu masih disimpan di ruang khusus di kantor polisi. Tapi tak ada satu pun petugas yang berani mendekatinya. Beberapa petugas mengaku mendengar suara rintihan dari balik kain. Ada pula yang mengaku melihat motifnya berubah kadang menjadi seperti wajah sendiri, sedang menangis dalam kobaran api. Dan satu hal yang paling mengerikan, setiap 7 bulan sekali, satu kain batik baru muncul sendiri di rumah kosong milik Bu Narti, basah oleh darah yang masih hangat. Seolah-olah ritualnya masih berlanjut, walau sang pembuatnya sudah lenyap entah kemana. Sejak malam itu, hidup Rika berubah menjadi neraka. Ia tak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, wajah-wajah dari dalam batik itu muncul dalam mimpinya. Menatap dengan mata kosong dan bibir yang terus mengulang kata yang sama. Tumbal, tumbal, tumbal. Kondisinya menurun drastis. Tubuhnya kurus, matanya sayu, dan pikirannya mulai kacau. Ia sempat berkonsultasi ke dokter, psikolog, bahkan ustadz dan paranormal. Tapi semuanya mengatakan hal yang sama. Ada sesuatu yang menempel padamu, sesuatu yang tidak ingin dilepaskan. Rika kemudian memutuskan untuk membuang batik itu. Ia membungkusnya dengan kain kafan, mengikatnya dengan tali, lalu membuangnya ke laut utara Pekalongan tengah malam. Ia berharap semuanya selesai. Tapi keesokan paginya, kain itu kembali tergantung di rumahnya, masih basah, masih berdarah, dan kali ini dengan satu motif baru, sosok dirinya sendiri. Dalam posisi berbaring, dengan mata terpejam, dan darah mengalir dari lehernya. Rika menonggus. Ia mulai bicara sendiri, berteriak tengah malam, bahkan melukai dirinya sendiri dengan pisau dapur, hanya untuk mengalirkan darahnya sebelum batik itu meminta lebih. Tetangganya mulai menjauh, menganggapnya gila, tapi beberapa dari mereka juga mulai mengalami gangguan. Ada yang mendengar suara batuk kering dari dalam rumah Rika setiap malam, padahal rumah itu terkunci. Ada pula yang mengaku melihat bayangan perempuan tua berdiri di depan jendela lantai 2. Menatap ke arah jalan, diam tapi menebar rasa takut luar biasa. Sementara itu, warga Pekalongan dikejutkan dengan penemuan aneh. Setiap malam Jumat Kliwon, satu kain batik baru selalu muncul di depan rumah kosong milik Bu Narti. Tak pernah ada yang melihat siapa yang meletakkannya. Tapi yang lebih menyeramkan, motif batik itu selalu menggambarkan wajah seseorang yang hilang seminggu sebelumnya. Korban pertamanya adalah Wati,
seorang siswi SMK jurusan Tata Busana. Ia hilang sepulang sekolah dan tidak pernah ditemukan. Seminggu kemudian, wajahnya muncul di batik baru yang tergantung di pagar rumah Bu Narti. Disusul Pak Leman, satpam komplek pasar, yang hilang usai jaga malam. Lalu Sukma, pedagang makanan. Keliling yang terakhir terlihat lewat depan rumah kosong itu. Aroma darah kembali tercium di gang itu. Tapi kini, tak ada yang berani mendekat. Orang-orang hanya bisa melihat dari jauh, menyalakan doa-doa, dan berharap mereka bukan korban berikutnya. Mbah Karimun yang sebelumnya memberitahu Rika soal pesugihan Banyu Getih, akhirnya memutuskan turun tangan. Ia berkata, pesugihan ini belum berhenti karena si pelaku sudah tidak mampu mengendalikan ikatannya. Tapi perjanjian dengan makhluk dari Sendang itu tidak bisa dihentikan begitu saja. Kalau tumbal tidak disediakan, maka ikatannya akan menuntut siapapun yang ada di sekitar rumah itu. Dengan kata lain, selama batik-batik itu masih ada, maka nyawa akan terus dikorbankan. Mbah Karimun mengumpulkan beberapa orang sepuh dari kampung sekitar. Mereka mengadakan ritual malam Jumat Legi, mencoba memutus perjanjian itu lewat jalur gaib. Tapi ritual itu berakhir tragis. Salah satu peserta, seorang kiai muda dari pondok di utara, tiba-tiba muntah darah di tengah doa. Ia berteriak, "Kain ini masih haus. Dia sudah bukan manusia." Sejak itu, rumah Bu Narti benar-benar dikutuk. Setiap yang masuk tak pernah bisa tidur nyenyak. Bahkan petugas kebersihan yang iseng membuka jendela rumah itu pagi-pagi ditemukan tewas 2 hari kemudian dengan tubuh pucat dan urat nadi terputus rapi. Di samping mayatnya, ditemukan potongan kain batik kecil, motifnya menyerupai lidah menjulur. Rika pun kembali ke Pekalongan. Kini ia sudah pasrah. Ia merasa dirinya bukan lagi manusia utuh. Ia bicara dengan suara lirih seperti orang yang sedang berkomat kamit. Matanya memerah, dan ia sering terlihat memegang tangan sendiri, seperti sedang mencanting sesuatu di udara kosong. Ia mendatangi rumah Bu Narti sendirian tanpa bicara pada siapapun. Orang-orang hanya bisa melihat dari jauh. Rika membuka pagar rumah itu, masuk dengan tenang, dan menutup pintu perlahan. Setelah itu, sunyi, tak ada teriakan, tak ada suara. Tapi keesokan paginya, satu batik baru muncul tergantung di pagar. Motifnya adalah wajah Rika, tersenyum dalam kobaran api, dengan tangan memegang canting emas. Darah segar menetes dari ujung kain. Setelah hari itu, batik-batik berdarah tak lagi muncul tiap 7 bulan, melainkan setiap malam Jumat. Korban tak hanya dari warga Pekalongan, tapi juga pengunjung luar kota yang lewat dekat rumah itu. Bahkan, ada satu keluarga dari Semarang yang menginap di hotel dekat situ. Tiba-tiba menghilang malam-malam. 3 hari kemudian, batik baru ditemukan, menggambarkan 4 orang berpelukan dalam bentuk motif parang rusak yang terbelah 2, simbol kehancuran. Polisi akhirnya menutup jalan gang tersebut. Rumah Bu Narti dipagar besi dan dipasangi larangan masuk. Tapi tidak ada yang berani merobohkan rumah itu. Sebab, menurut kepercayaan para tetua, jika rumah itu dirusak secara paksa, maka semua roh dalam kain batik akan lepas, dan mereka akan mencari rumah baru untuk berteduh. Rumor mulai menyebar bahwa sebenarnya Bu Narti belum mati, tapi jiwanya terjebak dalam batik terakhir yang dibuatnya. Ia tidak bisa pergi, karena masih ada perjanjian yang belum ditepati. Dan tidak ada yang bisa menebus perjanjian itu, maka warisan batik berdarah akan terus berkembang. Beberapa kolektor gelap dari luar negeri bahkan datang mencoba membeli kain-kain itu dari balik jaringan ilegal. Tapi mereka yang nekat membawa pulang satu saja dari batik itu dilaporkan mengalami gangguan psikologis akut, dan 2 diantaranya bunuh diri dengan cara membakar diri hidup. Cara yang mirip dengan proses pengeringan malam saat membatik tradisional. Kain batik yang mereka bawa ditemukan tak hangus sedikit pun. Warnanya justru semakin terang. Sejak kemunculan batik Rika, kain-kain berdarah terus bertambah. Tidak hanya tergantung di pagar rumah Bu Narti, tapi mulai menyebar ke rama-rama tua tak berpenghuni di Pekalongan. 1 kain di rumah kosong dekat alun-alun, 2 kain di bangunan tua bekas pabrik batik Belanda, dan bahkan 1 kain ditemukan di bekas rumah dinas lurah lama, tergantung sendiri di tengah ruang tamu. Padahal rumah itu telah dikunci bertahun-tahun. Orang-orang tua mulai resah. Mereka menyebut ini sebagai lelakon getih, masa di mana perjanjian darah yang ditinggalkan tidak ditepati, sehingga kutukannya merambat ke tanah-tanah lain, dan satu-satunya cara untuk menghentikannya adalah membakar akar perjanjiannya. Langsung di sumber asalnya, Mbah Karimun pun memutuskan sesuatu yang tidak pernah ia lakukan seumur hidupnya. Kembali ke Sendang Suro di Paninggaran, tempat yang dulu ia hindari bahkan hanya dalam mimpi. Di sanalah, konon Bu Narti pernah menjalani ritual pesugihan. Malam itu, diiringi 5 orang dari kalangan sepuh, ia membawa sesajen, kain putih polos, bunga 7 rupa,
serta satu canting emas peninggalan neneknya. Mereka berangkat pukul 1 dini hari, naik ke bukit berkabut tempat Sendang berada. Suasana di sana benar-benar berbeda. Seolah waktu berhenti, kabut menggantung tak bergerak, dan suara jangkrik seakan terhisap hening. Di pinggir Sendang, mereka menemukan bekas tapak kaki yang membara, berjejer menuju batu besar yang dulunya digunakan untuk meletakkan persembahan. Tiba-tiba, dari dalam Sendang muncul bayangan besar. Seorang wanita berselendang hitam, bertubuh tinggi, dengan rambut menjuntai hingga air. Wajahnya samar, seolah berubah-ubah. Kadang terlihat seperti Bunarti, kadang seperti wanita tua dari mimpi-mimpi Rika. Suaranya pelan, tapi memekakan telinga. Aku belum kenyang, perjanjian belum ditebus, batik belum selesai. Aku masih haus. Mbah Karimun menggenggam kain putih. Di tangannya, menggulungnya perlahan. Lalu mencantingkan tulisan aksara Jawa kuno dengan darah ayam hitam yang mereka bawa sebagai tumbal. Ia membacakan mantra dari kitab tua, berharap bisa menutup jalur pesugihan yang selama ini terbuka. Tapi wanita itu tertawa. Danau bergolak. Dari dalam air, muncul bayanggen-bianggen wajah manusia semua korban yang pernah menjadi tumbal. Mereka menangis, memohon, mencakar-cakar udara. Salah satu dari mereka adalah Rika. Matanya kosong, kulitnya mulai seperti kain batik, penuh motif merah. Yang memulai ini adalah manusia. Kalian yang memanggilku, kalian pula yang menyulam jiwaku ke dalam kain. Aku hanya memenuhi janji. Sendang berubah merah. Salah satu dari 5 orang tua yang ikut mendadak berteriak. Tubuhnya gemetar, kulitnya terbakar dari dalam, dan dari dadanya muncul lurik-lurik motif parang, mengalir seperti tinta, memaksa keluar lewat pori-porinya. Tubuhnya roboh, membeku dengan wajah menjerit ke langit. Mbah Karimun tahu, mereka terlalu terlambat. Malam itu, hanya 2 orang yang kembali ke kota. Mbah Karimun dengan wajah putih pasi, dan satu pria muda dengan mata kosong. 3 lainnya hilang. Esoknya, 3 batik baru ditemukan tergantung di tiang lampu jalan utama kota. Masing-masing dengan motif yang persis seperti wajah mereka, dan darah segar masih menetes dari bawah kain. Setelah kejadian di Sendang itu, kota Pekalongan berubah. Hawa kota menjadi lebih berat. Pasar batik mendadak sepi. Para pembeli enggan mendekat. Beberapa perajin mengaku alat-alat membatik mereka rusak mendadak. Dan malam yang mereka rebus menghitam seperti darah beku. Bahkan, beberapa warga mulai melihat kain-kain batik menggantung sendiri di pohon-pohon besar, bergerak tertiup angin meski udara sedang mati. Rumah Bunarti kini dijaga aparat, tapi tidak satupun dari mereka berani berjaga terlalu lama. Beberapa di antaranya melapor sakit keras, dan 1 orang polisi muda dari luar kota ditemukan pingsan dengan tubuh penuh luka canting, seolah tubuhnya dijadikan kanvas batik oleh sesuatu. Sementara itu, koleksi batik berdarah yang diamankan. Polisi tidak bisa disimpan lama. Mereka menolak dibakar, mereka menolak dibekukan. Bahkan 1 kali dicoba dikubur, kainnya muncul kembali di atas tanah, utuh dan basah. Ada 1 kain yang paling aktif yang disebut batik arwah. Motifnya selalu berubah setiap malam. Awalnya wajah Bunarti, lalu berganti menjadi wajah-wajah korban baru. Tapi malam tertentu, wajah itu berubah menjadi bayi kecil, menangis dengan mulut penuh jarum canting. Orang-orang menyebut ini bukan lagi pesugihan biasa, tapi kelahiran entitas baru. Batik-batik itu bukan hanya kain, tapi wadah jiwa. Dan jika jumlahnya terus bertambah, akan lahir sesuatu yang tak bisa dikendalikan, semacam ratu batik gaib yang berasal dari darah manusia, kelahiran pesugihan yang sempurna. Dan semua ini dimulai dari seorang penjual batik sederhana bernama Bunarti yang hanya ingin bertahan hidup dari kebangkrutan. Bagian ini membawa cerita ke fase konflik puncak, dan sekarang kita sudah masuk sekitar 5.800 kata total. Di bagian keempat dan terakhir, saya akan menutup cerita ini dengan akhir yang tragis dan menyeramkan sekaligus, mengungkap nasib akhir Bunarti dan kemungkinan apakah kutukannya benar-benar bisa diakhiri atau tidak. Hari itu, langit Pekalongan mendung gelap, petir menyambar walau hujan belum turun, udara terasa berat, seperti diselubungi kabut halus yang membuat semua tampak lambat. Warga-warga sekitar rumah Bunarti dikurung ketakutan. Sebuah kain batik sepanjang 2 meter terbentang di tengah jalan. Tak tahu dari mana asalnya. Motifnya menampilkan bayangan perempuan berjilbab, duduk membatik dengan darah mengucur dari matanya. Dan di belakangnya berdiri sosok tinggi tanpa wajah, membawa canting, besar seperti tombak. Kabar menyebar bahwa malam ini adalah malam puncak. Malam ketika 1 jiwa terakhir akan dituntut untuk menyempurnakan pesugihan yang belum tuntas. Mbah Karimun, dengan tubuh yang tinggal tulang dan napas yang berat,
mengumpulkan keberanian terakhirnya. Ia tahu bahwa satu-satunya cara menghentikan semuanya adalah mengorbankan orang yang membuka pesugihan itu, atau menggantikan tumbal terakhir dengan dirinya sendiri. Secara sukarela, dengan menggenggam canting emas pusaka dan satu kain polos berwarna putih tulang, ia berjalan pelan menuju rumah Bunarti, ditemani suara gamelan samar entah dari mana. Di depan rumah itu, puluhan kain batik menggantung di pohon, di pagar, di atas kabel listrik. Semua bergerak meski tak ada angin. Mereka seperti menyambut. Pintu rumah terbuka sendiri. Di dalamnya, Mbah Karimun melihat Bunarti. Sesuatu yang dulu adalah Bunarti, ia duduk bersila di tengah ruangan. Tubuhnya seperti tubuh manusia yang dibalut kulit kain. Wajahnya telah berubah menjadi motif batik. Matanya dua lubang hitam yang meneteskan malam. Tangannya memegang canting, dan di depannya terbentang satu tubuh Rika yang telah membeku dalam posisi tidur. Kulitnya sudah menyatu menjadi selembar batik utuh. "Aku belum selesai," kata suara itu. "Satu jiwa lagi, maka semua akan sempurna." Mbah Karimun meletakkan kain putih di lantai. Ia mengambil pisau kecil yang ia sembunyikan di balik kainnya. Lalu ia mengiris tangannya perlahan, membiarkan darahnya menetes ke atas kain itu. "Aku beri kau darah terakhir, tapi bukan dari tumbal. Ini darah sukarela. Dengan ini, ikatanmu kutebus." Ruangan berguncang. Kain-kain di dinding bergetar hebat. Jeritan dari dalam batik bergema satu persatu. Wajah-wajah korban menyembul dari permukaan, lalu meleleh seperti lilin. Motif-motif aneh terbakar perlahan, dan suara dari lenggit-lenggit terdengar, seperti seseorang sedang tertawa, lalu menangis, lalu hilang dalam bisu panjang. Bunarti berteriak, tangannya berusaha mencanting udara, tapi setiap geraknya kini meluruh menjadi debu malam. Ia meronta, tapi tubuhnya mulai terurai, satu persatu menjadi serpihan-serpihan malam merah yang larut ke dalam tanah. Dan akhirnya, rumah itu sunyi. Pagi harinya, warga menemukan Mbah Karimun duduk di tengah rumah itu. Tubuhnya lemas, tapi senyumnya tenang. Di tangannya tergenggam selembar kain batik putih. Takbir, hanya satu tetes darah di tengahnya don semua kain. Batik berdarah, lenyap, tapi ketenangan itu tidak berlangsung lama. 7 hari kemudian, seorang pembatik pemula di daerah pinggiran Pekalongan melaporkan bahwa saat membatik untuk tugas akhir sekolahnya, malam yang ia pakai berubah warna menjadi merah tua tanpa sebab. Ia mencium bau anyir darah. Saat kain itu kering, muncul motif tak dikenal. Seorang perempuan tersenyum dengan mata kosong, dan di bawahnya tertulis aksara Jawa kuno, "Aku hanya tidur sebentar." Kisah itu pun menyebar. Kali ini bukan lagi sebagai cerita pesugihan, tapi sebagai peringatan bahwa apa yang berasal dari darah tidak bisa hilang sepenuhnya. Batik adalah warisan, tapi jika diwariskan oleh tangan-tangan penuh dosa, maka motifnya akan terus menagih. Dan malam tak pernah benar-benar kering. Terima kasih sudah menonton channel Mystery Story. Terus dukung channel ini dengan cara komen, like, share, dan subscribe. Mohon maaf jika ada kesamaan nama tokoh, tempat kejadian ataupun cerita, itu adalah kebetulan semata.